Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruni Muda Khairin Saryana, Kors TLB 23, absen 8. Mohon izin Mas Ruby, mohon izin untuk menjelaskan materi tentang sistem kerja governor. Pokok bahasan. Pokok bahasan diantaranya ada penjelasan, cara kerja, fungsi, dan peran. Apa itu governor? Governor adalah suatu komponen yang berfungsi mengontrol kecepatan dan daya keluar listrik suatu pembangkit secara otomatis, dengan cara mengatur penyaluran bahan bakar atau fluida sesuai dengan beban mesin. Cara kerja governor. Energi listrik pada pembangkit konvensional dihasilkan dari generator sinkron atau sinkronus generator yang mendapat energi dari putaran poros turbin atau energi mekanik. Turbin tersebut diputar oleh energi yang berasal dari fluida yang digunakan. Jika PLTU fluidanya menggunakan uap air, PLTA menggunakan air sebagai fluida, dan PLTG menggunakan gas. Kecepatan putaran rotor akan mempengaruhi besar kecilnya listrik yang dihasilkan. Rotor diputarkan oleh fluida, maka mengatur besar kecilnya fluida yang masuk untuk memutar rotor akan berpengaruh pada tegangan output si pembangkit listrik. Berikut diagram cara kerja governor. Peran governor, yakni akan mengontrol besar kecilnya fluida yang menggerakkan rotor. Governor akan menyesuaikan besar kecilnya fluida tersebut berdasarkan kebutuhan mesin. Governor ini terhubung kepada valve atau katup. Ketika mesin berputar terlalu lambat, maka governor akan memberikan instruksi pada valve agar terbuka lebih lebar dan membiarkan lebih banyak fluida yang masuk sehingga rotor berputar lebih cepat dan tenaga mesin menjadi lebih kuat. Begitu juga sebaliknya. Fungsi governor. Yang pertama, memudahkan mesin hidup. Saat pertama dinyalakan, mesin membutuhkan energi yang sangat besar ketika pertama kali dinyalakan. Governor akan membiarkan lebih banyak suplai fluida yang masuk, sehingga proses pemutaran rotor pun secara langsung bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, membuat putaran setiap posisi stabil. Otoritas governor akan mengatur banyaknya fluida yang masuk, membuatnya dapat mengatur cepat dan lambatnya putaran mesin. Pengguna pun dapat mengatur putaran mesin di posisi tertentu dan governor akan mengatur masuknya fluida agar rotor tetap berputar di posisi tersebut. Yang ketiga, memberikan limit kecepatan idle. Masih terkait dengan fungsi sebelumnya, governor pun bisa memberikan batas kecepatan saat mesin dalam keadaan idle. Yang keempat, membatasi limit kecepatan maksimum. Sama seperti kecepatan idle, governor juga bisa memberikan limit maksimum kecepatan. Ketika di atas limit, governor akan mengurangi suplai bahan bakar sehingga kecepatan maksimum pun dapat turun hingga di bawah batas tersebut. Jenis-jenis governor. Bisa dilihat pada gambar di atas, dua buah pemberat yang diikatkan ke suatu poros akan bergerak ke arah luar ketika porosnya diputar. Mechanical governor ini mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh dua buah pemberat untuk menggerakkan control rack atau komponen yang berperan sebagai katup bahan bakar. Gaya inilah yang disebut dengan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini berbanding lurus dengan kecepatan putaran poros. Pemberat yang bergerak keluar akan memicu titik B terdorong ke arah kanan dan melawan gaya pegas. Pergerakan titik B akan berhenti ketika besar gaya sentrifugal ini sama dengan gaya pegas. Titik B inilah yang terhubung dengan control rack yang ada di pompa injeksi bahan bakar, sehingga control rack akan ikut bergerak ketika titik B tergerak. Pergerakan control rack ini yang akan mengatur seberapa banyak jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Mechanical governor sendiri terdapat
dapat dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu limit speed control dan all speed control. Pneumatic governor. Pneumatic governor merupakan tipe all-speed governor yang mengontrol kecepatan putar mesin dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Cara kerjanya menerapkan teori Bernoulli, di mana kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanannya. Pneumatic governor ini mempunyai semacam venturi, unit yang dipasang pada intake manifold, serta governor unit yang dipasang di bagian belakang pompa. Keduanya dihubungkan oleh sejenis pipa yang berlubang. Ketika aliran udara pada venturi unit meningkat, akan membuat tekanan di chamber meninggi dan mendorong kontorek bergerak ke kiri sehingga menambah aliran bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar. Begitupun sebaliknya, ketika aliran udara di venturi unit menurun, tekanan di chamber juga ikut menurun, sehingga control rack bergerak ke kanan dan suplai bahan bakar yang diinjeksikan juga ikut menurun. Combined governor. Seperti namanya, combined governor ini adalah tipe governor yang mengombinasikan dua tipe lainnya, yaitu mechanical governor serta pneumatic governor. Hydraulic governor. Hydraulic governor adalah tipe governor yang memanfaatkan tekanan hidrolik dalam pengontrolan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke tangki pembakaran. Electronic governor. Tentu saja sejalan dengan namanya, electronic governor bekerja menggunakan rangkaian elektronika. Tipe ini dilengkapi sejenis mikrokomputer yang berperan untuk mengatur pergerakan control rack atau valve. Pada governor unit ada desa linear motor yang akan menjalankan instruksi dari mikrokomputer dalam mengatur pergerakan control rack. Sekian penjelasan materi tentang governor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.